Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Wida Putri. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Efektivitas Blended Learning berbasis Guided Inquiry terhadap penguasaan konsep dan kemampuan berpikir kreatif mahasiswa pada mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Latar belakang dari penelitian saya, yakni perkembangan kemajuan teknologi informasi membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Perubahan tersebut menuntut peserta didik untuk memiliki kemampuan memahami konsep dan memiliki kemampuan berpikir kreatif, pengetahuan dan kemampuan literasi digital, literasi informasi, dan literasi media, serta menguasai teknologi dan komunikasi. Salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan penggunaan internet dalam pembelajaran, sehingga mampu mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam keterampilan teknologi dan media informasi serta proses pembelajaran dapat berlangsung. Penggunaan internet dapat berupa pembelajaran melalui media sosial maupun platform media pembelajaran yang berbasis internet. Kegiatan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 baiknya dilakukan dengan menerapkan pembelajaran blended learning. Pembelajaran blended learning disebut juga dengan pembelajaran gabungan atau dinamakan dengan pembelajaran campuran. Pembelajaran blended learning ini merupakan gabungan antara pembelajaran tatap muka dengan metode ceramah dengan pembelajaran jarak jauh dengan metode e-learning. Dari kegiatan pembelajaran blended learning nantinya akan dihasilkan sebuah penilaian. Nah, kegiatan pembelajaran blended learning ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, dapat mengembangkan ide dan pendapat dari peserta didik, dan juga dapat meningkatkan pemahaman konsep dari peserta didik itu sendiri. Hal ini senada dengan penelitian yang dipaparkan oleh Susilowati dan Dewantara pada tahun 2021 bahwa penerapan pembelajaran blended learning efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif mahasiswa. Serta penelitian yang dilakukan oleh Akmalia dan kawan-kawan pada tahun 2018 bahwa penguasaan konsep siswa meningkat setelah diterapkan pembelajaran blended learning berbasis LMS dengan metode inquiry. Pembelajaran blended learning dapat digabungkan dengan metode pembelajaran lainnya. Dalam penelitian ini, metode pembelajaran lain yang digabungkan dalam pembelajaran blended learning adalah guided inquiry. Penerapan guided inquiry dalam pembelajaran blended learning sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan juga pemahaman konsep mahasiswa. Guided inquiry itu sendiri dikatakan juga sebagai inquiry terbimbing. Inquiry terbimbing merupakan metode pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dosen memberikan atau menyediakan petunjuk atau bimbingan yang luas terhadap mahasiswa. Petunjuk tersebut dapat berupa pertanyaan agar mahasiswa mampu menemukan atau mencari informasi sendiri mengenai pertanyaan tersebut, ataupun tindakan-tindakan yang diberikan oleh dosen yang harus dilakukan untuk memecahkan permasalahan. Pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri maupun secara berkelompok. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aini dan Ismono pada tahun 2020, bahwa model pembelajaran guided inquiry berbasis blended learning dapat melatih kemampuan berpikir kreatif dan pemahaman konsep mahasiswa. Metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.
Metode penelitian kuantitatif menggunakan metode kuasi eksperimen pretest post-test control group design dengan memberikan soal pretest sebelum kegiatan pembelajaran dan memberikan soal post-test setelah kegiatan pembelajaran untuk mengetahui tingkat pemahaman konsep mahasiswa. Dan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan angket atau kuesioner skala Likert untuk mengetahui tingkat kemampuan berpikir kreatif mahasiswa dan mengetahui bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap pembelajaran blended learning berbasis guided inquiry. Kegiatan ini bermula dari populasi 109 mahasiswa yang terdiri dari 3 kelas. Kemudian dilakukan pemilihan sampel secara random yang terdiri dari 36 mahasiswa dari kelas A sebagai kelas kontrol dan 35 mahasiswa dari kelas B sebagai kelas eksperimen. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa semester 2 tahun ajaran 2020-2021 di Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang. Hasil dan pembahasan. Dari pemahaman konsep dapat ditemukan hasil uji normalitas baik kelas kontrol maupun pada kelas eksperimen. Dari hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov maupun Sapir-Wheel pada hasil pretest post-test pada kelas kontrol menunjukkan bahwa sampel berdistribusi normal dengan nilai probabilitas 0,151 lebih dari 0,05 untuk soal pretest dan 0,079 lebih dari 0,05 untuk soal post-test. Sementara untuk uji normalitas kelas eksperimen, dari hasil uji menggunakan Kolmogorov-Smirnov maupun Sapir-Wheel pada hasil pretest dan post-test kelas eksperimen menunjukkan bahwa sampel berdistribusi normal dengan nilai probabilitas 0,200 lebih dari 0,05 pada soal pretest dan 0,131 lebih dari 0,05 pada soal post-test. Untuk hasil pemahaman konsep yang selanjutnya adalah uji homogenitas untuk kelas kontrol dan juga eksperimen yang menunjukkan bahwa sampel memiliki varian yang sama atau dikatakan juga dengan homogen dengan data kelas kontrol sebesar 0,445 lebih dari 0,05 dan 0,941 lebih dari 0,05 pada kelas eksperimen. Kemudian ada uji ANOVA. Dari hasil uji ANOVA diperoleh bahwa hasil data sebesar 0,000 kurang dari 0,05 pada nilai pretest dan post-test kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran blended learning berbasis guided inquiry berpengaruh terhadap kemampuan pemahaman konsep mahasiswa. Dan hasil pembahasan pemahaman konsep mengenai uji N-Gen score diperoleh hasil bahwa nilai N-Gen pada kelompok kontrol sebesar 40,5897 atau dapat dibulatkan menjadi 40,6% yang termasuk dalam kategori kurang efektif, dan nilai N-Gen pada kelompok eksperimen sebesar 68,7763 atau dapat dibulatkan menjadi 68,8% yang termasuk dalam kategori cukup efektif. Untuk hasil dan pembahasan dari kemampuan berpikir kreatif, yakni dari hasil analisis data penelitian kelas kontrol pada aspek kelancaran atau fluensi dan aspek penguraian atau elaboration berturut-turut memperoleh persentase sebesar 39% dan 38%. Yang keduanya termasuk dalam kategori interpretasi kurang baik terhadap kemampuan berpikir kreatif mahasiswa. Sedangkan pada aspek kelenturan atau flexibility dan aspek keaslian atau originality, interpretasi kelas kontrol terhadap kemampuan berpikir kreatif termasuk dalam kategori cukup baik. Dan untuk hasil analisis data penelitian pada kelas eksperimen pada aspek kelancaran atau fluensi, aspek keaslian atau originality, dan aspek penguraian atau elaboration termasuk dalam kategori baik dengan persentase berturut-turut sebesar 71%, 75%, dan 75% terhadap kemampuan berpikir kreatif mahasiswa. Sedangkan pada aspek kelenturan atau flexibility, interpretasi kelas eksperimen terhadap kemampuan berpikir kreatif mahasiswa termasuk dalam kategori sangat baik dengan persentase 81%.
Hasil dan pembahasan dari analisis tanggapan mahasiswa. Dari hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap angket tanggapan mahasiswa, diperoleh bahwa terdapat dua aspek yang termasuk dalam kategori baik, yaitu indikator ke-6 dan juga indikator ke-7. Hal ini disebabkan karena mahasiswa masih belum terbiasa menerima pembelajaran blended learning berbasis guided inquiry. Namun, mahasiswa sangat senang dengan model pembelajaran yang diberikan karena dapat menambah motivasi belajar mahasiswa yang terlihat pada indikator ke-1 sampai indikator ke-5 dan indikator ke-8 yang kesemuanya termasuk dalam kategori sangat baik. Sehingga mahasiswa dapat lebih memahami pembelajaran anatomi fisiologi manusia. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pembelajaran blended learning berbasis guided inquiry dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep melalui hasil uji ANOVA. Diperoleh bahwa hasil data sebesar 0,000 kurang dari 0,05 yang menunjukkan pembelajaran blended learning berbasis guided inquiry efektif terhadap penguasaan konsep mahasiswa dengan hasil N-Gain pada kelompok kontrol sebesar 40,6% dengan kategori kurang efektif dan kelas eksperimen sebesar 68,8% dengan kategori cukup efektif. Kemudian pembelajaran blended learning berbasis guided inquiry efektif terhadap kemampuan berpikir kreatif mahasiswa pada aspek fluency sebesar 71%, aspek originality sebesar 75%, dan aspek elaboration sebesar 75%, yang ketiganya termasuk kategori baik. Sedangkan pada aspek flexibility termasuk dalam kategori sangat baik dengan persentase 81%. Dan dari hasil angket tanggapan mahasiswa terhadap pembelajaran blended learning berbasis guided inquiry termasuk dalam kategori sangat baik dengan nilai rata-rata 82,71. Sekian presentasi pemaparan dari hasil penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.